Horas, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya kita tetap penuh semangat karena kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini. Kami mau menjalani hari kami hanya di dalam Tuhan. Pimpin dan berkatilah kami. Berilah kami hikmat, terlebih di dalam firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami lewati, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kami yakin akan dapat melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Kamis 29 September 2022 tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 31. Manang ise na mga rupa halak na parir, mga layay sitopa ibana do. Alay manang ise na pasangap ibana, asido rohana mida na pugus. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikianlah dikatakan. Dari surga turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dialah Yesus yang mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apakah Yesus menjadi manusia? Yang Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apakah Dia hanya ingin menunjukkan kalau Dia bisa melakukan segalanya? Oh, tidak perlu. Tanpa ditunjukkan, tanpa melakukan apa-apa, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Yesus melakukannya karena Dia mengasihi kita. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa, menjadi menang dan selamat karena kasih-Nya atas kita. Kedatangan Yesus membawa kasih. Dia mau menyelamatkan dunia agar semua orang beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas Yesus datang karena kasih. Tentu kasih yang dinyatakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita harus hidup dan terus hidup di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus penuh kasih kepada diri kita sendiri, terlebih-lebih kepada orang lain juga. Mengapa kita harus mengasihi diri sendiri? Ya, terkadang ada aja orang yang lebih mengasihi orang lain tanpa menghargai dan mengasihi diri sendiri. Tetapi sebaliknya, karena menghargai dan mengasihi diri sendiri secara berlebihan, sehingga lupa untuk mengasihi orang lain. Mengasihi sesama adalah implementasi tanda kita mengasihi Allah. Karena sangat tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, sementara sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak kita kasihi. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yesus sangat jelas mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.
Saya mau bacakan bagi kita yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kita mengasihi Allah adalah kita menunjukkan kalau kita mengasihi sesama manusia. Tentu kita mengasihi sesama manusia tidak boleh melebihi kasih kita atas diri kita. Tetapi sangat jelas dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita mencintai dan menghargai, mengasihi diri kita, bukan? Kita ingin diperlakukan baik, kita ingin dihargai, kita ingin dihormati oleh orang lain. Tentu hal yang sama pun diinginkan dan diharapkan oleh orang lain yang kita lakukan di dalam diri kita. Setiap kita harus saling menghargai, setiap kita harus saling menghormati, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi kita. Tentu Dia mau kita pun hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk benar-benar menghargai orang lain. Karena ketika kita tidak menghargai orang lain, maka di sanalah ditunjukkan kalau kita tidak menghargai Allah, Sang Pencipta. Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya. Jadi ketika kita tidak menganggap orang lain, tidak menghormati orang lain, bahkan dikatakan tadi menghina orang lain, kita sudah melakukannya kepada Allah yang mencipta. Kalau kita mencintai Allah, tentu kita harus menunjukkan kecintaan itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi di antara kita yang saling merendahkan, yang saling menghina satu dengan yang lain. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Allah. Bukankah Tuhan mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu tanda perbuatan kita kepada Allah. Tentu setiap kita haruslah menghormati, mencintai, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nasihat dalam kitab Amsal adalah supaya setiap orang penuh hikmat menjadi berkat bagi sesamanya, termasuk juga bagi orang-orang yang bebal. Tetapi sebaliknya, orang yang menolak didikan Amsal dan menjadi orang bebal disebut orang fasik, orang jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah menjadi berkat. Hiduplah membawa sukacita bagi banyak orang, karena itulah yang dikenan oleh Allah. Orang yang dikenan oleh Allah beroleh sukacita dan damai sejahtera, berkat yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kiranya kita dimampukan dan terus penuh hikmat melakukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami selalu dimampukan untuk melakukan hal yang Engkau kehendaki, mengasihi sesama kami, menghargai dan penuh cinta di dalam kehidupan ini, sebagai tanda kami mencintai dan mengasihi Engkau. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah hidup kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada, karena demikianlah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.